Konnichiwa minasan. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar ya mengenai materi terakhir dalam mata kuliah sejarah kesusastraan Jepang terkait dengan ideologi kesusastraan Jepang. Nah, pada materi sebelumnya, minasan sudah belajar mengenai teori-teori ya yang berkaitan dengan sejarah dan kesusastraan. Ada teori postkolonialisme dan ada teori postmodernisme. Nah, kedua teori tersebut memang berasal dari barat ya minasang. Jadi memang perlu penyesuaian istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya apabila kita ingin mengkaji atau melihat ciri khas ya lebih mendalam lagi mengenai kesusastraan Jepang, sebenarnya kita bisa menggunakan istilah yang disebut dengan ideologi kesusastraan Jepang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal yang terkait dengan ideologi kesusastraan Jepang. Nah, untuk memahami ini, saya rasa minasang memang harus banyak menghafal ya, banyak menghafal istilah-istilahnya karena pasti istilahnya ini berasal dari Jepang ya, dari bahasa Jepang. Oleh karena itu, minasang selain memahami juga sedikit menghafal, barangkali nanti memang ada yang dikaitkan dengan apa namanya istilah ya. Nah, pada semester lalu minasang beberapa ya mungkin tapi hampir seluruhnya sudah belajar mata kuliah filsafat ilmu. Nah, pada materi filsafat ilmu saya pernah menjelaskan mengenai ideologi. Nah, ideologi itu apa sih sebenarnya? Nah, selain ideologi, saya juga pernah menyampaikan materi pada filsafat ilmu mengenai pemikiran masyarakat Jepang. Meskipun waktu itu kita hanya belajar 2 sampai 3 ya, tidak semua kita pelajari karena uh, apa ya? Waktunya juga tidak mencukupi ya apabila kita harus belajar semuanya dalam pertemuan. Nah, uh, contohnya pada pertemuan filsafat dulu saya pernah memberikan minasang mengenai istilah misalkan danjo kangke ya hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, istilah danjo kangke sendiri sebenarnya bisa dikaitkan dengan kesusastraan juga. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat sebenarnya ideologi kesusastraan Jepang itu apa, definisinya bagaimana, contoh-contohnya dan jenis-jenisnya seperti apa, lalu aplikasinya di kesusastraan Jepang itu bagaimana. Nah, yang pertama, agar kita refresh sedikit ya, apa yang membuat karya sastra dapat dinikmati dan bertahan lama. Nah, karya sastra atau ciri khas dari sastra itu adalah 3 hal, yaitu yang pertama bermedium bahasa, fiktif imajinatif, dan estetis. Ya, jadi sastra itu harus dinikmati. Sastra tidak bisa kalau kita tidak bisa menikmati. Seperti makanan, makanan itu ya harus dinikmati. Seperti itu. Nggak bisa makanan tidak dinikmati karena setiap bagiannya, setiap bagian, setiap spesifikasinya itu memang memiliki ciri khas yang tersendiri ya. Nah, sama seperti sastra, saat kita belajar mengenai kesusastraan Jepang, entah itu berbentuk puisi atau berbentuk narasi prosa, pasti mempunyai ciri khas. Nah, ciri khas ini tidak hanya berbeda dalam bentuk genre saja, tetapi juga ciri khas ini juga memperlihatkan apa perbedaan antara suatu kajian kesusastraan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Ya, misalkan prosa Indonesia dengan prosa Jepang pasti akan berbeda. Kemarin kita sudah belajar ya tentang sejarah kesusastraan Indonesia dan Jepang. Nah, pasti berbeda ya. Maka dari itu yang namanya kesusastraan itu harus punya ciri khas. Yang kedua adalah disukai banyak orang. Sampai kapan sih sastra itu dapat bertahan ya kan? Sampai ya sastra itu dinikmati oleh orang gitu. Terus apakah ada sastra yang tidak bertahan lama? Ya, sastra yang tidak mengikuti zaman atau sastra yang tidak mencari regenerasinya, ya sastra itu akan menghilang atau mungkin
ciri-ciri sastra atau bagian-bagian dari sastra itu sudah tidak relevan lagi dengan masa-masa atau zaman sekarang. Nah, itu juga mungkin bisa dilupakan ya. Tetapi kalau sebuah karya sastra itu punya ciri khas yang spesifik, keindahan yang unik, dia pasti sampai kapanpun akan terus disukai dan dikenal oleh orang. Misalkan contohnya haiku. Haiku itu kan sebenarnya sudah lama ya, dari zaman pertengahan sudah muncul ya. Tetapi karena haiku itu bersifat apa ya, unik ya. 575 itu kan yang membuat haiku menjadi unik ya. Nah, itu akan tetap sampai sekarang masih tetap eksis meskipun aplikasi atau haiku atau bentuk dari haiku itu sudah mungkin dimodifikasi atau bisa bisa saja kesusastraan dari bangsa lain mengadopsi ya struktur dari haiku. Jadi it's okay misalkan ada puisi ya, puisi Indonesia atau puisi bahasa Inggris yang mempunyai struktur seperti haiku 575. Gak apa-apa, gak masalah. Tetapi yang harus kita tahu bahwa sebenarnya 575 itu berasal dari haiku. Nah, yang ketiga, mewakili perasaan atau pemikiran manusia pada zaman itu. Nah, kita tahu bahwa manusia dan masyarakat itu berkembang ya, bersifat dinamis. Jadi, kemarin kita sudah belajar ya, Minasang, bahwa bagaimana kesusastraan Jepang itu lahir dari zaman Jodai ya, dari zaman Jomon sampai ada di era sekarang, di era Reiwa yang mana sudah masuk ke era kontemporer ya, era postmodern, bagaimana sastra itu berkembang, bentuk-bentuknya berkembang. Selain bentuk-bentuknya berkembang, otomatis setiap bentuk dalam sebuah produk sastra itu mewakili zamannya. Minasa pasti tentu saja masih ingat bagaimana perbedaan antara zaman Heian dan zaman pertengahan dan zaman modern. Nah, kalau misalkan sastra itu tidak berkembang, tidak mewakili perasaan atau mewakili pemikiran manusia pada zaman itu, maka mungkin bisa disebut sastra itu tidak bisa bertahan lama atau mungkin sastra itu agak sedikit apa ya, eh, sedikit berbeda, tidak mengikuti arus yang lain. Nah, selain itu tadi, sastra yang dapat dinikmati dan dapat bertahan lama adalah sastra yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Nah, kalau kita melihat kesusastraan Jepang, kenapa beberapa karya sastra yang dianggap itu adalah karya sastra yang istilahnya yang klasik, yang semua orang pasti tahu ya, rata-rata sastrawannya juga, ya karena mereka bisa bertahan lama itu karena memang bersifat universal gitu loh. Jadi meskipun ya novel atau sebuah karya itu diciptakan pada pada abad 19 atau pada abad ke-20 ya, tetapi sampai sekarang itu masih bisa dinikmati. Nah, bisa dinikmati itu tidak hanya sekedar satu faktor saja, tetapi juga dengan faktor-faktor yang lain. Nah, berikutnya kita masuk ke sini. Ini apa sih sebenarnya yang disebut dengan ideologi? Ideologi itu apa? Ideologi di sini saya ambil dari KBBI ya, tapi Minasa sebenarnya sudah tahu ya, karena semester lalu kita sudah belajar tentang ideologi ya. Ideologi itu bisa disebut sebagai konsep ya, konsep yang bersistem atau cara berpikir ya. Jadi dalam sebuah karya sastra ya, bagaimana hubungan ideologi dan karya sastra. Nah, dalam sebuah karya sastra itu selalu mengandung yang namanya nilai, value. Nah, value-value tersebut pasti berkaitan dengan yang namanya ideologi. Nah, ideologi siapa yang ada di sana? Ya, yang pasti yang jelas adalah ideologi dari pengarang. Apakah benar itu 100% ideologi dari pengarang? Belum tentu juga. Ya, kadang-kadang pengarang itu memang memberikan Yaku Pasento ya 100% ideologinya dalam sebuah karya sastra. Tetapi ada beberapa pengarang yang juga melihat atau menjadi wakil ya, menjadi wakil dalam masyarakat pada zaman tersebut ya. Jadi seorang pengarang itu uh, juga merangkap ya sebagai wakil ya, wakil atau mewakilkan suara-suara ya, suara-suara dari masyarakat pada zaman tersebut yang memang mereka mungkin secara
eh, secara kebebasan atau secara eh, hukum ya saat itu mungkin mereka tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kesempatan untuk bersuara. Maka dari itu kadang-kadang peran seorang pengarang itu sebenarnya besar ya. Jadi pengarang itu atau penulis sastra itu bukan cuma sekedar memberikan ceritanya itu saja atau memberikan gambaran dari pihaknya saja, dari pihak pengarang itu saja, tetapi sastra itu atau sastrawan itu juga sebagai seorang wakil ya, wakil yang mewakilkan suara-suara masyarakat pada zaman tersebut, pada era tersebut. Jadi pemikiran-pemikiran pengarang yang ada di dalam suatu karya sastra itu tidak murni dari cara atau pahamnya dia saja, tetapi juga mungkin paham-paham atau cara-cara berpikir dari masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, sebuah karya sastra pasti mempunyai yang namanya ideologi, ya pasti. Maka dari itu juga kalau Minasang kemarin sudah belajar kesusastraan umum ya, saya pernah menyampaikan dalam materi sosiologi sastra itu ada yang namanya teori formasi ideologi, ya formasi ideologi dan hegemoni misalkan. Jadi sebuah karya sastra itu pasti entah satu atau dua pasti memiliki yang namanya ideologi ya. Jadi ada paham di sana, ada teori yang dibuat oleh pengarang di sana, ada pemikiran-pemikiran masyarakat yang ada di sana. Nah, kaitannya ini dengan ideologi kesusastraan Jepang apa? Oh ini, oke, kita lanjut ya. Oke, nah ideologi kesusastraan Jepang juga disebut dengan Rinen atau ideologi ya, ideologi. Nah, ideologi kesusastraan Jepang itu apa sih? Nah ini ya, suatu konsep pemikiran atau pandangan orang Jepang yang memberikan suatu warna dalam kesusastraan Jepang sehingga dapat dinikmati keindahannya. Intinya, dalam suatu atau dalam produk kesusastraan Jepang, misalkan puisi, misalkan drama, noh atau kabuki, pasti di sana ada yang namanya pemikiran atau konsep ya, konsep dari orang Jepang itu sendiri. Nah, konsepnya itu apa? Jenis-jenisnya itu bagaimana? Itu yang kita akan pelajari pada hari ini ya. Sehingga apa? Sehingga ideologi-ideologi yang disampaikan oleh pengarang melalui karya sastra itu dapat dinikmati oleh pembaca atau penonton. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas cukup banyak ya, cukup banyak ideologi. Nah, yang penting Minasan tahu konsepnya ya, tahu konsepnya itu seperti apa. Nah, ini adalah ideologi berdasarkan zaman ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, kapan ya, sejak kapan kesusastraan Jepang itu benar-benar memuat ideologi kejepangannya? Ya, kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi, memang baru dimulai pada zaman klasik ya, Heian. Kenapa pada zaman Jodai belum ada sensei? Sebenarnya mungkin ya, mungkin pada zaman Jodai itu sudah ada, tetapi memang belum terkonstruksi dengan baik ya, belum terlihat dengan baik sehingga semakin terbangun itu di zaman klasik. Nah, ideologi pertama atau konsep pertama yang kita akan pelajari yaitu adalah Masurao Buri dan Tao Yame Buri. Nah, apa ini? Nah, ada dua ya, ada Masurao Buri dan Tao Yame Buri. Nah, dulu Minasa sudah pernah ya belajar tentang yang namanya Mangyoshu dan Kokinshu. Nah, di sini ada pemikiran ya mengenai Masurao Buri dan Tao Yame Buri. Nah, kalau Masurao Buri itu menunjukkan maskulinitas, sedangkan Tao Yame Buri adalah menunjukkan apa namanya feminitas atau kewanitaan. Ya, jadi ada maskulin dan feminis kayak gitu. Nah, Masurao Buri itu bahasanya to the point ya, langsung lugas. Sedangkan Tao Yame Buri itu bahasanya tidak langsung atau berbelit-belit ya itu.
Nah, ini ada penjelasan sedikit ya dari dari sebuah teori bahwa dulu ya negeri Yamato atau nama Nara ya Jepang pada zaman dahulu adalah disebut sebagai negeri Masurao ya. Negeri Masurao itu yang wanitanya tunduk terhadap Masurao. Maka dari itu Mang Yosu mengikuti gaya Masurao. Sedangkan negeri Yamashiro atau Yamato ya, daerah Kyoto adalah negeri Taoyame. Negeri Taoyame itu laki-laki juga meniru wanita. Oleh karena itu, puisi Kokinshu memiliki sosok Taoyame. Nah, sebenarnya apa sih yang mau disebutkan oleh Masurao Buri dan Taoyame Buri ini? Sebenarnya yang diperlihatkan dalam ideologi ini adalah tentang keseimbangan, ya, keseimbangan antara maskulinitas dan feminitas, tentang laki-laki dan perempuan. Bahwa dalam sebuah karya sastra itu juga mengandung nilai-nilai yang eh, yang menunjukkan gender sebenarnya. Tetapi mungkin konsep ini ya, konsep Masurao Buri dan Taoyame Buri ini mungkin zaman sekarang mungkin sudah tidak terlihat secara gamblang, mungkin sudah termodifikasi ya, karena akan sangat susah ya kalau kita melihat dalam kesusastraan Jepang zaman sekarang yang benar-benar feminis banget bahasanya atau maskulin banget ya. Mungkin kadang-kadang ada modifikasi. Nah, kenapa Manyosu bersifat terbuka? Nah, Manyosu itu adalah puisi yang terbit dari Makogoro. Ya, Makogoro itu adalah hati yang tulus. Jadi Manyosu ya dalam Mangyosu itu kan kumpulan puisi ya. Nah, puisi-puisi yang terbit dalam Mangyosu itu mempunyai sifat yaitu Makogoro. Makogoro itu adalah hati yang tulus. Maka Makogoro itu uh, diekspresikan secara langsung, dan ekspresi yang secara langsung itu dianggap sebagai sifat dari yang namanya uh, kesusastraan itu sendiri ya. Jadi Makogoro itu jadi dianggap seperti ini, kalau hati yang tulus itu berarti bersifat terbuka. Nah, yang kedua, ada yang namanya monono aware atau aware saja. Nah, monono aware ini pencetusnya adalah Motori Norinaga. Nah, ciri khas dari monono aware adalah ada 3. Yang pertama adalah rasa iba atau simpati yang timbul dalam hati manusia terhadap suatu kejadian. Rasa iba terhadap kesedihan atas nasib buruk yang menimpa diri orang lain, yang terlihat juga dari kesedihan seorang tokoh. Nah, contoh dari Monono Aware sendiri, di sini ada Genji Monogatari, ada Makura no Soshi. Jadi memang Monono Aware ini muncul di abad-abad klasik sampai pertengahan, ya. Kalau Monono Aware sampai sekarang masih banyak ya minasang film-film ya, novel-novel Jepang yang lebih yang mengutamakan atau mempertegas rasa sedih dan rasa iba. Yang kedua adalah Okashi. Nah, Okashi ini apa? Okashi ini adalah lawan dari Monono Aware. Nah, kalau tadi Monono Aware itu kan bersifat negatif ya, istilahnya cenderung gelap ya, cenderung sedih, cenderung iba. Kalau Okashi ini berlawanan ya dengan Aware, yaitu bersifat uh, menarik jenaka ya, bersifat lucu ya. Maka dari itu Okashi ini lahir di ideologi pada zaman Heian sampai abad pertengahan ya, puncaknya pada abad pertengahan. Yang kita bisa lihat ya, pada abad-abad pertengahan banyak sekali kesusastraan Jepang yang mempunyai sifat ini ya, lucu, komedi seperti itu. Sehingga Okashi ini bisa menjadi lawan ya, atau bisa menjadi seberangan dari Aware.
Berikutnya yang keempat adalah Eugen dan Ushien. Ya, Eugen dan Ushien ini muncul pada zaman pertengahan. Nah, Eugen itu artinya berasal dari teks filosofi Cina yang berarti gelap dan misterius. Ya. Nah, pada Eugen, ya, Eugen itu memiliki yang namanya sifat Yojo. Yojo itu mempunyai perasaan yang tak bisa dilukiskan tapi dirasakan. Ya, di sini Yojo itu bisa diperlihatkan dari konsep taman atau koeng, ya. Jadi Yojo itu perasaan yang tak bisa dilukiskan tapi dirasakan. Jadi kita merasakan tetapi kita tidak bisa mengekspresikan, ya, atau bisa disebut sebenarnya Yojo ini bersifat abstrak. Nah, Eugen itu merupakan perpaduan dari antara perpaduan antara Aware dan Take Taka Kibi. Nah, Take Taka Kibi ini apa? Nah, Aware sendiri yaitu keindahan yang tidak semarak, ya, anggun dalam kesederhanaan. Jadi sebenarnya yang mau dilihat dari Aware sendiri, Aware itu juga selain tadi ya pada ideologi yang sebelumnya, Aware itu bersifat sedih, ya, bersifat gelap, bersifat mendayu-dayu seperti itu. Tetapi di sisi lain juga Aware itu mempunyai keindahan yang elegan, ya, anggunnya itu yang sederhana. Sedangkan Take Takakibi itu kebalikan dari yang namanya Aware. Take Takakibi itu keindahannya lebih cemerlang, lebih megah, ya, lebih apa ya namanya, lebih lebih terlihat lah kayak gitu, ya. Nah, Eugen dan Ushien ini ternyata mempunyai penekanan yang berbeda, ya. Eugen itu menekankan pada Take Takakibi, sedangkan Ushien itu menekankan pada Aware. Take Takakibi itu keindahan yang bersifat megah, cemerlang, bersifat gemerlap gitu ya, sedangkan Ushien itu ya keindahan tapi keindahannya itu sederhana, keindahannya itu yang apa ya, yang kalem seperti itu. Jadi sebenarnya Eugen dan Ushien itu ada di contohnya di sini ya. Nah, yang pertama di sini ya, karakterisasi dari Eugen. Seperti layaknya suatu senja musim gugur di bawah langit yang hening tanpa warna, entah kenapa air mata menetes tak dapat dikontrol. Seolah kita mampu mengingat sesuatu untuk beberapa alasan. Nah, yang kedua, ketika ketika menatap pegunungan yang tertutup kabut, kala musim gugur, pemandangannya mungkin saja tidak jelas, tapi memiliki kedalaman yang luar biasa. Walau hanya sedikit saja yang bisa terlihat dalam kabut, tetapi pemandangan ini sungguh menakjubkan. Pandangan tak terbatas yang terbentuk oleh imajinasi akan jauh melampaui apapun yang bisa terlihat dengan jelas dengan mata. Nah, di sini terlihat ya bahwa yang pertama itu menunjukkan Eugen, ya, sedangkan yang kedua itu menunjukkan Ushien. Nah, lebih dalam lagi tentang Eugen dan Ushien. Eugen itu sama dengan dia bermodifikasi juga dengan Kanjaku, yaitu sense of lonely, ya. Eugen cenderung memperlihatkan keheningannya melankolis untuk waktu yang singkat. Tapi ketenangan ini bukan karena kurangnya emosi, melainkan keheningan yang dalam. Sedangkan Ushien ada modifikasi juga dengan Fukaki, yaitu lebih memperlihatkan tentang emosi, ya, tentang kedalaman hati. Jadi kalau Eugen itu dia memperlihatkan keheningan, tetapi kalau Ushien itu memperlihatkan kedalaman hati. Nah, berikutnya adalah Mujo, atau konsep ideologi yang bersifat ketidakkekalan, ya. Mujo sendiri itu juga dalam bahasa Sanskerta disebut dengan anitya. Anitya itu berarti tidak abadi, tidak kekal seperti itu. Nah,
semua isi bumi akan lenyap, berubah bentuk, tidak ada yang kekal. Jadi mujokang, ya, mujokang itu adalah perasaan atau pandangan tentang ketidakkekalan, ya. Jadi di sini apa namanya? Minasan bisa membaca ya, ada kanji, di situ ada kanji musim yang berderet ya. Ini kikai. Jadi musim-musim ya, di sini ada musim apa namanya? Musim semi, musim panas, musim gugur dan musim apa namanya? Musim dingin itu kikai, dekat. Jadi tidak ada yang namanya kekal ya, tidak kekal. Semuanya itu pasti terulang kembali gitu ya, berproses, berlangsung kembali terus menerus gitu. Nah ini ada contoh. Nah, nanti contohnya mungkin minasan bisa baca ya, baca sendiri nanti di materi. Nah, selanjutnya ini mungkin yang minasan sudah mulai terdengar ya, ada yang namanya sabi ya. Mungkin nanti minasan mengenal yang namanya wabi sabi. Nah, sabi ini juga terkait dengan, nah ini ya, sabi itu bisa diambil dari kata sabishi, yaitu ketenangan ya, kesendirian. Sabi juga berarti karat ya. Dalam hal ini sesuatu yang berumur sudah berkarat justru indah. Jadi sabi itu memperlihatkan apa sih, uh, sesuatu yang tua itu mengandung nilai yang sangat besar, atau sesuatu yang tua atau sesuatu yang klasik itu memperlihatkan tentang keindahan ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin istilahnya adalah old but gold ya, jadi tua tapi indah kayak gitu. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh di sini, sejauh mata memandang tak terlihat bunga atau momiji, hanya sebuah gubuk di pantai di senja musim gugur. Minasan bisa nggak merasakan Lanli, merasakan Sabisinya, merasakan tidak sih? Ya, merasakan keheningan, kesendirian itu coba kalau minasan dalami ya, dari bahas apa namanya, dari waka ya, puisi ini kira-kira minasang bisa merasakan nggak, sejauh mata memandang ya tak terlihat bunga atau momiji, jadi kita melihatkan kehampaan ya di sana ya, hanya sebuah gubuk di pantai di senja musim gugur. Nah, padahal di sini memperlihatkan apa Minasang? Musim gugur. Harusnya musim gugur itu kita bisa melihat yang namanya bunga atau momiji yang berguguran ya. Tetapi di sini dalam puisi ini kita tidak melihat itu ya. Hanya ya, ternyata keheningan kehampaan itu cuman ada satu bangunan ya, satu unsur yang eksis, yaitu hanya sebuah gubuk di pantai di senja musim gugur. Jadi hanya sebuah gubuk ya. Gubuk itu kan juga memperlihatkan tentang karat ya, ketuaan, sesuatu hal yang tua ya, kecuali di sini misalkan ya, sederhana maksud saya ya. Jadi di sini juga kalau misalkan gedung ya, hanya sebuah gedung di pantai di senja musim gugur, nggak masuk ya kalau dalam konsep sabi, karena sabi itu lebih menekankan kepada hal-hal yang klasik, hal-hal yang bersifat bersifat tua seperti itu. Nah, ini ada sabi ya, menurut Tanizaki Junichiro ya. Tanizaki Junichiro ini seorang sastrawan Jepang. Dia mempunyai perspektif ya, kami tidak menyukai segala sesuatu yang bersinar, kami lebih memilih kilauan sederhana dan kesuraman dari benda-benda, baik itu batu atau sebuah artefak yang menunjukkan keantikannya. Kami menyukai benda yang memiliki tanda bahwa ia tak lekang oleh cuaca, jelaga, dan debu yang melekat. Kami menyukai warnanya karena seolah memanggil pikiran kami ke masa lalu. Jadi Minasang pernah nggak sih, mungkin di sini ya, di antara Minasang itu lebih suka jalan-jalan ke sesuatu tempat yang bersifat kuno. Misalkan lebih suka ke candi, ke museum, ke pasar antik, daripada Minasang harus pergi ke tempat-tempat yang berkilau. Ya, misalkan di tempat perbelanjaan modern, di gedung-gedung pencakar langit, ya. Pasti di sana tuh ada keindahan.
Dan keindahan tersebut memang tidak semua orang yang bisa merasakan seperti itu. Ya, karena apa? Dengan kita datang ke tadi ya, ke tempat-tempat yang disebut antik, yang disebut tua, yang sederhana, kita akan mendapatkan apa ya? Hal yang langka, hal yang mungkin bisa kita rasakan lagi ya. Jadi kita bisa mengingatkan kita terhadap masa kecil, mungkin mengingatkan kita terhadap salah satu hal dalam sejarah misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Di sini ada uh, Ginkakuji dan Kinkakuji ya. Jadi ada yang warnanya apa namanya abu-abu ya, lebih ke perak, dan yang satunya adalah emas. Di sini diperlihatkan bahwa Ginkakuji itu lebih menyimbolkan yang namanya sabi ya. Tadi ya lebih ke antiknya itu. Tetapi kalau di sini Kinkakuji karena diwarnanya emas, dia menyala, dia mentereng, dia berwarna ya, dia bisa disebut dengan ansabi ya, dalam istilah bahasa Inggris ya, ansabi. Jadi dia tidak memenuhi konsep dari sabi. Nah, selain sabi ada yang namanya wabi. Nah, wabi ini apa? Nah, kalau sabi tadi tentang loneliness ya, tentang apa namanya kesederhanaan, tentang kesendirian. Kalau wabi ini lebih ke arah keprihatinan. Ya beda ya, prihatin sama kesederhanaan itu agak berbeda ya, meskipun mungkin hampir sama ya. Emosi yang lahir dari kekurangan harta dan keadaan yang tidak diinginkan. Jadi hampir sama sebenarnya, makanya wabi sabi itu kan satu satu apa ya namanya, satu satu konsep, bisa bisa bergabung kayak gitu. Nah, wabi ini ditemukan dalam upacara Canoyu ya, Canoyu ya, dari namanya wabica. Wabica itu adalah dasar keindahan dalam Canoyu, dikembangkan oleh pendeta atau pendeta Buddha. Maka dari itu kenapa sih Minasang orang Jepang itu kok kadang minum teh pahit aja kok suka kayak gitu? Karena kepahitannya dalam teh itu selain memang untuk kesehatan ya, atau untuk hal yang lain medis ya misalkan, ternyata kepahitannya itu merupakan bentuk dari yang namanya baransu, apa, keseimbangan ya. Jadi eh, saya yang salah satu hal yang membuat saya dulu tertarik dengan Kejepangan. Saya bukan orang yang suka anime sebenarnya, saya bukan orang yang penggemar anime yang masuk sastra Jepang itu karena suka anime, bukan. Saya suka Jepang itu karena memang saya suka bahasa asing ya. Jadi eh, ceritanya kita flashback ya. Jadi ceritanya saya itu eh, dulu ya saat SMA sebenarnya saya itu pengennya awalnya ya bukan sastra Jepang, tetapi karena ya satu dan yang lain hal, akhirnya saya memilih sastra Jepang gitu, karena saya memang suka dengan bahasa asing ya. Saya suka dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa asing itu saya suka, atau belajar tentang hal-hal asing itu saya suka. Maka dari itu ada satu hal yang saya suka dengan Jepang ya saat itu, eh, apa ya? Jadi untungnya di SMA saya dulu itu sensei saya itu suka mengajarkan bahasa Jepang itu juga disisipi dengan video. Jadi nggak hanya belajar bahasa Jepang saja, tetapi juga belajar sedikit tentang budaya. Nah, eh, saya itu belajar bahasa Jepang dari kelas 1 sampai kelas 3 non-stop ya, non-stop belajar bahasa Jepangnya. Nah, itu juga salah satu alasan saya kenapa saya memilih sastra Jepang, karena saya berpikir kalau saya masuk sastra Jepang saya sudah punya modal nih, setidaknya saya sudah hafal hiragana kayak gitu kan. Nah, hal yang membuat saya dulu suka dengan Jepang ya, maksudnya lebih mendalam, lebih intens, itu adalah bagaimana orang Jepang itu bisa menyeimbangkan eh, apa ya, segala hal menurut saya ya saat itu ya, bisa menyeimbangkan teknologi modern, tetapi di sisi lain Jepang sendiri juga masih menyimpan kekayaan-kekayaan
tradisinya seperti itu. Dan itu membuat saya yang sampai sekarang masih masih suka dengan Jepang, yaitu sebenarnya tentang kesederhanaan, tentang tentang keseimbangan hidupnya lah ya, keseimbangan hidup dari masyarakat Jepang itu sendiri. Maka dari itu kalau melihat orang Jepang sekarang yang mungkin sudah mulai banyak meninggalkan banyak meninggalkan tradisinya, banyak meninggalkan nilai-nilai nilai-nilai dasarnya ya, core value-nya, saya jadi kayak kenapa, padahal menurut saya sebagai orang asing ya, sebagai orang Indonesia, saya melihat Jepang itu ya itunya yang menarik buat saya, mereka bisa menyeimbangkan ya, mereka masih memperkenalkan origami, canoyu, tapi di sisi lain mereka juga teknologinya juga bermain gitu ya, jadi juga maju dalam perkembangan teknologi dan bidang-bidang yang lain seperti itu. Nah, kembali lagi ya dengan konsep wabi sendiri, yaitu tentang uh, keprihatinan. Jadi keprihatinan itu adalah konsep yang menurut saya sebenarnya ini dalam budaya banyak budaya pun juga masih relate ya, seperti budaya Jawa ya. Budaya Jawa itu juga ada ya istilahnya puasa. Puasa itu kan juga bentuk dari keprihatinan sebenarnya. Dan menurut saya puasa itu juga kita bisa merasakan keindahannya loh, kita bisa merasakan ketenangannya loh gitu loh ya. Jadi eh, saat kita melihat sesuatu itu, misalkan puasa kan nggak enak ya sensei ya, misalkan harus nggak makan, harus nggak minum kayak gitu. Tetapi dengan kita puasa itu kita bisa lebih menyeimbangkan hidup kita kayak gitu ya. Atau mungkin dalam budaya Bali ya ada istilah nyepi juga ya, pada beberapa kesempatan ya yang harus memang eh, istilahnya meninggalkan atau melakukan sebuah kegiatan yang prihatin seperti itu. Nah, ini ya definisinya. Jadi definisi dari wabi sendiri adalah kondisi serba kesulitan tidak akan pernah muncul pikiran tentang kesulitan. Ketika menghadapi kegagalan tidak pernah berpikir bahwa itu tidak adil. Jadi definisi dari wabi sendiri itu adalah nerimo. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, menikmati yang namanya menikmati yang namanya keprihatinan itu sendiri. Jadi saat kita merasa sakit, kita nggak akan merasa sakit, kita sudah terbiasa. Saat kita tidak punya uang, ya kita sudah merasa bahwa itu biasa saja gitu loh. Jadi meskipun keadaan kita sulit, tetapi kita tidak merasakan kesulitan. Ya ini memang filsafat banget sih ya. Jadi minasang mungkin ya kalau untuk saya, mungkin untuk minasang yang mungkin masih suka jajan, yang masih suka uh, duniawi ya, hal-hal yang duniawi ini memang mungkin berat ya. Tapi kalau mungkin untuk orang tua gitu ya, maksudnya untuk yang sudah berumur, yang sudah mulai tahu arti dari prihatin itu sendiri, mungkin lebih lebih bisa mengaplikasikan yang namanya wabi ini. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa jika dalam kondisi terjepit lalu mengeluh dan mengeluh serba kekurangan, itu bukan wabi. Jadi wabi itu nerimo ya. Kita nggak makan, ya kita baik-baik saja. Kita nggak merasa lapar. Kita haus, kita nggak bisa minum, tapi kita nggak merasa haus. Kita nggak punya uang, kita nggak merasa kita punya uang, tidak punya uang gitu. Jadi kalau kita melakukan yang namanya hal yang bersifat prihatin, tapi kita mengeluh, berarti kita juga tidak bisa disebut wabi gitu. Nah ini ya, ini contoh tadi ya, ada canoyu ya, canoyu itu juga meskipun pahit ya, tapi kita merasa itu tidak pahit karena pahit itu merupakan balance ya, balance dari misalkan rasa-rasa yang lain seperti itu. Ya, jadi di sini ada konsep wabi sabi ya, wabi sabi itu konsepnya apa? Konsepnya yaitu adalah keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kesederhanaan. Jadi sesuatu hal yang indah itu nggak harus megah, nggak harus maju, nggak harus yang
gemerlap, tetapi indah itu sebenarnya sederhana gitu loh ya. Indah itu bahkan yang tidak sempurna itu pun juga indah kayak gitu. Jadi kalau orang sekarang ya, anak-anak sekarang suka yang namanya foto estetis ya. Foto estetis itu malah kadang-kadang wajahnya blur ya. Itu mungkin juga salah satu bagian dari wabi sabi ya. Jadi yang nggak sempurna itu indah ya. Jadi kita melihat keindahan itu bukan dari hal-hal yang tadi ya, yang gemerlap, yang bercahaya, yang serba terlihat mewah, tetapi sebenarnya keindahan itu adalah bentuk dari keindahan itu bisa terwujud dari bentuk kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Itulah konsep dari wabi sabi. Nah ini ya, ini ada kintsugi semasan. Kintsugi ya, kintsugi ini adalah teknik memperbaiki porselen dengan pernis emas. Ya, jadi ini ya, kintsugi ini hasilnya justru bernilai tinggi karena dia menerapkan yang namanya konsep wabi sabi. Jadi misalkan ada piring pecah ya piring pecah tapi pecahnya itu malah di apa namanya diperbaiki ya, diperbaikinya dengan warna yang emas. Kelihatan pecah nggak? Ya makin kelihatan, tapi pecahnya itu, cacatnya itu adalah malah menambah yang namanya nilai wabi sabi. Ya, ketidaksempurnaan dari pecahnya piring ini, itu akan memperlihatkan keindahan yang malah lebih nampol ya, yang lebih dalam daripada dia malah misalkan apa namanya diperbaikinya dengan bahan yang sama. Tapi kalau dengan seperti ini kan kita tahu oh pecahnya di bagian yang mana. Nah pecahnya ini yang malah apa ya malah memperlihatkan nilai seni yang tinggi. Oke, kita lanjut. Setelah wabi sabi ada istilah eng yoen. Eng adalah warna keindahan ya keindahan yang terpancar dari yang namanya daya tarik ya tubuh wanita, hubungan pria wanita dan alam. Sedangkan Yoen adalah N yang teramat indah, keindahan yang penuh misteri rahasia. Jadi Yoen itu adalah bentuk kalau gadget ya, gadget ada istilah misalkan iPhone ya, iPhone seri misalkan iPhone 13 ya, itu Eng ya, Yoeng itu iPhone 12 Pro misalkan seperti itu. Jadi Yoeng itu lebih apa ya, lebih mendalam ya, lebih uh, ya itu ya, lebih nilainya value-nya itu lebih daripada N. Berikutnya adalah Ikidansu, ya Ikidansu. Nah, Ikidansu sendiri itu berasal dari kalangan pedagang pada zaman pramodern. Saya masih ingat ya, zaman pramodern itu kan memfokuskan kesusastraannya memang fokus di masyarakat apa ya pedagang ya, istilahnya masyarakat yang di luar dari kekaisaran gitu loh, masyarakat biasa lah intinya. Nah, Iki dan Zu ini terinspirasi dari yang namanya asobi ya, asobi mas yaitu suka bersenang-senang ya, menghamburkan uang, bermain dengan wanita, bermain cinta. Jadi asobi itu punya definisi atau punya keindahan itu ya, indah itu kalau kita senang-senang, kita hedon, itu sudah dapat asobi. Beda ya sama wabi sabi tadi. Nah, Iki dan Zu itu apa? Iki dan Zu itu merupakan estetika atau keindahan ya, keindahan kaum pedagang dalam menikmati hidup dan bersenang-senang. Jadi kalau tadi wabi sabi itu kan yang namanya indah itu kan melarat ya, apa prihatin ya. Kalau Iki dan Su ini lawannya. Jadi yang namanya indah itu ya dari ya, kita bisa melihat keindahan itu dari yang namanya pedagang ya, berpesta pora, ya, bermain cinta. Itulah yang disebut dengan Iki dan Su. Nah, ini ya, ini minasan bisa baca sendiri ya lebih mendalam tentang Iki dan Zu.
Jadi saya akan menjelaskan sedikit deh ya. Pencetus iki adalah Kuki Soso yang berawal dari relasi erotik antara pria dan geisha. Ya, Kuki membedakan momen iki ke dalam dua bagian, yaitu ketenangan yang berani atau ikiji dan penyerahan diri yang disebut akirame. Ya, contohnya ketika Jisatsu berani dan tenang menghadapi kematian, pasrah penyerahan diri. Ya, jadi sebenarnya iki itu ada dua, ya. Yang pertama adalah ketenangan yang berani. Jadi ketenangan di sini merepresentasikan perempuan, sedangkan berani itu adalah laki-laki, dan penyerahan diri, akirame. Ya, jadi penyerahan diri ini juga perpaduan juga ya dari laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya iki itu adalah bentuk dari tadi ya. Kalau kita lihat di awal tadi kita ada Taoyame Buri ya dan Masurao Buri. Nah, ini Ikidansu ini merupakan apa ya? Modifikasi ya, modifikasi. Jadi tidak laki-laki dan perempuan itu tidak berjalan sendiri tetapi saling memberikan kontribusi ya, sifat maskulinitas dan sikap feminitasnya. Nah, ini juga jadi iki ya, iki itu juga di sini ada representasinya ya, seperti manis dan getir ya, mencolok dan biasa ya, mentah dan halus kayak gitu. Terus di sini juga Iki dan Su ini juga diperlihatkan dari make up ya, make up geisha yang tipis kayak gitu ya. Terus di sini ya, pada seni bebas, Iki pada garis sejajar dan vertikal. Ya, warna Iki abu-abu, coklat dan biru. Ya, jadi sebenarnya Iki itu konsepnya kuat ya, tetapi dia tidak mencolok seperti itu. Jadi ada dua sikap ya, modifikasi dari tadi maskulinitas dan feminitas. Nah, Iki dan Zu dianggap sama dalam beberapa situasi, tetapi Zu biasanya mengacu ke orang, sementara Iki mengacu ke objek atau situasi. Zu terkadang melibatkan obsesi kultural yang berlebihan, sementara Iki tidak. Nah, contohnya Su itu misalkan bagaimana orang Jepang ya mengapresiasi masakan Jepang. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Fuga dan Furio. Fuga dan Furio ini, nah ini ya, di Cina digunakan untuk menyebutkan wajah yang tampan atau elegan. Nah, Fuga itu mempunyai arti anggun, luwes, romantik, dan Furio itu artinya kontinuitas, yaitu diulang berkali-kali. Nah, Fuga dan Furio mempunyai arti keindahan yang tampak pada suatu yang elegan. Nah, berikutnya ada kire ya. Kire ini contohnya ya, kita langsung ke contoh aja. Contohnya ada ikebana ya, dengan memotong bunganya justru membuat bunga-bunga tersebut lebih hidup atau kematian dan reinkarnasi. Jadi kire itu memperlihatkan apa ya, kehidupan dan kita mematikan sesuatu, tetapi dengan kita mematikan sesuatu itu malah lebih memperlihatkan tentang kehidupan kayak gitu ya, kehidupan yang lebih berwarna ya. Contohnya seperti ikebana. Ikebana itu kan seni merangkai bunga ya. Bunga itu kan kita potong ya, ranting, daun, bunganya kan kita potong. Nah, setelah kita potong kita apa ya, konstruksi, kita bangun seni apa, merangkai itu tadi, kita rangkai lah intinya ya, kita konstruksi bunganya itu tadi. Nah, dari konstruksi bunga-bunga itu tadi, yang awalnya bunga yang dipotong itu kan menunjukkan, kalau kita potong itu kan menunjukkan sebuah kematian ya, kita menunjukkan sesuatu hal yang mati, yang tidak hidup. Tetapi ternyata dengan kita memotong dan merangkainya menjadi lebih apa ya, menjadi lebih
berwarna itu malah menunjukkan sebuah keindahan, malah menunjukkan sebuah kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Intinya seperti itu. Ya, terus contohnya di sini ada Kare Sansui dari Dry Landscape. Ya, ini kalau ini di dalam budaya ya. Nah, ini ya Ikebana. Nah, berikutnya ini mungkin yang terakhir ya, ada Fudo. Nah, Fudo itu artinya sama seperti Kisetsu ya. Jadi lebih bermain ke pewarnaan iklim ya. Iklim alam sangat dekat dengan masyarakat Jepang, mempengaruhi pola pikir, budaya dan sastra. Penggunaan istilah berbau alam seperti nama bunga, musim, dan benda-benda alam. Ini sering ya, kalau ini minasang mudah ya untuk dipahami. Minasang dalam membaca haiku misalkan ya, pasti di sana ada yang namanya konsep tentang musim. Nah, konsep tentang musim itu diaplikasikan dalam apa? Dalam diksi-diksi dari haiku tersebut yang mempunyai merepresentasikan misalkan bunga ya atau simbol-simbol musim secara khusus dan spesifik. Ya, contohnya banyak ya. Contohnya ya festival-festival pada musim-musim tertentu ya, misalkan Hanami, Momijigari, Tsukimi ya. Itu semua itu adalah Fudo ya. Fudo ini sama seperti Kisetsu. Ya, ini contohnya ya. Nanti minasan bisa membaca ada puisi ya tentang Fudo ya yang memperlihatkan musim. Nah, di akhir apa namanya slide, saya beri sedikit ya, ada visualisasi ya, visualisasi dari musim-musim yang ada di Jepang ya. Biasanya musim panas dengan warna hijau ya, warna hijau yang cerah. Musim gugur ya dengan hangat ya, dengan warna orange dan merah biasanya. Terus warna pink pastel di musim semi ya, warna sakura. Terus ada warna biru tua putih ya, warna-warna yang lebih monokrom untuk mendukung visualisasi situasi dari musim dingin ya minasang. Baik minasang, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai ideologi kesusastraan Jepang. Mungkin minasang akan banyak ya dari minasang yang berpikir susah untuk belajar ini. Memang sulit, ideologi ini tuh sulit karena kita harus mendalami juga mengenai filsafat ya, pemikiran masyarakat Jepang itu sendiri. Cuman yang ingin saya sampaikan di minasang, saya tidak saya tidak ingin minasang terjebak ya di dalam contoh-contoh, tetapi yang saya mau tekankan juga kepada minasang, bagaimana minasang bisa melihat ciri-cirinya saja ya. Jadi ciri dari Fudo itu seperti apa, Fuga dan Furious seperti apa, sumimasen, apa namanya, Monono Aware seperti apa, Wabi Sabi itu bagaimana, Masurau Buri Tau Yame Buri itu seperti apa ya. Konsep-konsep dasarnya saja yang minasang perlu perhatikan ya. Jadi nanti setelah minasang menyimak video ini, saya harap minasang bisa membuat catatan khusus atau meringkas setiap ideologi. Setelah itu ideologi yang sudah minasang pelajari diringkas. Nah, kalau sudah diringkas, minasang buat ringkasannya, dipahami dan dihafalkan. Apabila minasang masih sedikit bingung, perbedaan satu dengan yang satunya ini apa, minasang bisa menanyakan secara langsung ya di DM atau di grup ya. Saya harap dengan materi sejarah kesusastraan Jepang yang terakhir ini bisa memberikan minasang motivasi bahwa ternyata belajar sastra itu macam-macam ya, nano-nano. Di luar keabstrakannya, sastra itu juga indah, sastra itu juga sulit, sastra itu juga menarik untuk dipelajari ya. Mungkin bagi minasang masih menganggap sastra itu gampang ya, bukan minasang ya, tapi orang-orang di luar ya, orang-orang yang tidak belajar sastra yang banyak berpikiran bahwa sastra itu gampang. Tidak ya, coba dikasih
materi yang minasang ini pelajari, bagaimana kira-kira mereka masih bisa nggak gitu kan ya. Jadi saya harap sama seperti mata kuliah kesusastraan umum ya, dua mata kuliah yang saya ajarkan di semester ini, saya harap bisa menjadi bekal minasang untuk belajar kesusastraan lebih mendalam lagi, entah itu secara umum atau kesusastraan Jepang itu sendiri. Jadi tidak hanya secara materi atau dalam bentuk nilai yang nanti minasang keluar dalam KHS, tapi saya harap nilai yang keluar di KHS atau pemahaman minasang itu juga kontinuitas gitu loh. Jadi berkembang. Jadi pemahaman minasang terhadap sastra itu bukan hanya terlihat dalam nilai ya, dalam nilai yang ada di transkrip saja, tetapi juga minasang bisa hayati di kehidupan sehari-hari. Karena belajar sastra itu sebenarnya kita belajar kehidupan gitu loh. Kita belajar tentang bagaimana cara kita bisa melihat sisi-sisi manusia dalam kehidupannya masing-masing kayak gitu. Jadi saya harap mencukupi ya. Saya rasa memang belajar sastra itu tidak mudah juga, apalagi untuk minasang yang mungkin tidak punya pengalaman dalam bidang sastra. Tapi minasang tetap semangat, tetap berusaha. Kalau minasang yakin, kalau minasang berusaha dengan dalam, ya berusaha dengan tekad yang bulat, saya rasa minasang pasti bisa belajar dengan sebaik mungkin. Ya, saya juga bukan basicnya juga dari sastra awalnya, ya. Tetapi setelah saya masuk ke dalam dunia sastra dan saya memang berniat untuk bukan bisa ya, berniat untuk lebih mendalam lagi, ya saya bisa merasakan sastra itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi memang butuh apa ya, track record ya, butuh jikang yang tidak sebentar untuk belajar sastra. Karena sastra itu mungkin beda ya sama dengan matematika ya. 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Sastra bisa 2 tambah 2 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 9 ya. Atau mungkin dibandingkan yang lain ya, dibandingkan mungkin untuk bidang-bidang ya, bidang-bidang humaniora yang lainnya. Kalau di Jepang ya, sastra Jepang misalkan dibandingkan sama linguistik, sastra juga agak beda ya. Linguistik jelas ya, proper banget teorinya gitu kan. Sastra enggak. Apalagi budaya ya, masyarakat jelas kelihatan gitu kan ya. Sastra juga enggak juga ya. Malah sastra seakan-akan ditutup-tutupi ya. Seakan-akan diputar balik seperti. Nah, itulah keindahan sastra, apalagi pendidikan ya, jelas berbeda. Ya, meskipun sastra juga bisa berkontribusi dalam pendidikan, tetapi mungkin cara bermain pendidikan dan sastra beberapa hal itu bertolak belakang. Intinya minasang tetap terus semangat, tetap terus belajar. Kalau minasang belajar, pasti minasang akan bisa mendapatkan apa yang minasang mau. Dan minasang saya tutup untuk video perkuliahan sejarah kesusastraan Jepang. Mudah-mudahan semua materi yang sudah kita pelajari dari blok 1 sampai materi akhir bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada ujian ataupun yang lebih penting lagi pada diri minasang masing-masing dalam kehidupan minasang masing-masing. Ya minasang, saya akan tutup untuk mata kuliahnya. Otsukare sama desu.